Yang pertama yaitu merge sort. Merge sort merupakan algoritma pengurutan dalam ilmu komputer yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengurutan atas suatu rangkaian data yang tidak memungkinkan untuk ditampung dalam memori komputer karena jumlahnya yang terlalu besar. Algoritma ini ditemukan oleh John von Neumann pada tahun 1945. Algoritma pengurutan data merge sort dilakukan dengan menggunakan cara divide and conquer, yaitu dengan memecah kemudian menyelesaikan setiap bagian kemudian menggabungkannya kembali. Pertama, data itu dipecah menjadi dua bagian, di mana bagian pertama merupakan setengah atau jika data genap, atau setengah minus 1 atau jika data ganjil dari seluruh data. Kemudian dilakukan pemecahan kembali untuk masing-masing blok sampai hanya terdiri dari satu data tiap blok. Algoritma dirumuskan dalam 3 langkah berpola divide and conquer. Langkah kerja dari merge sort. Yang pertama, divide, memilih elemen-elemen dari rangkaian data menjadi dua bagian. Yang kedua, conquer. Conquer setiap bagian dengan memanggil prosedur merge sort secara rekursif. 3. Kombinasi, mengkombinasikan dua bagian tersebut secara rekursif untuk mendapatkan rangkaian data berurutan. Proses rekursi berhenti jika mencapai elemen dasar. Hal ini terjadi bila mana bagian yang akan diurutkan menyisakan tepat satu elemen. Sisa pengurutan satu elemen tersebut menandakan bahwa bagian tersebut telah terurut sesuai rangkaian. Yang kedua yaitu bubble sort. Algoritma bubble sort ini merupakan proses pengurutan yang secara berangsur-angsur berpindah ke posisi yang tepat. Karena itulah dinamakan bubble yang artinya gelombang. Algoritma ini akan mengurutkan data dari yang terbesar ke yang terkecil atau sebaliknya. Secara sederhana bisa didefinisikan algoritma bubble sort adalah pengurutan dengan cara pertukaran data dengan data di sebelahnya secara terus-menerus sampai dalam satu iterasi tertentu tidak ada lagi perubahan. Algoritma bubble sort ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, metode ini merupakan metode paling sederhana untuk mengumpulkan data. Selain sederhana, algoritma bubble sort mudah dipahami. Sementara itu, kekurangannya terletak pada efisiensi. Bubble sort ini merupakan metode pengurutan yang tidak efisien karena ketika mengurutkan data yang sangat besar akan sangat lambat prosesnya. Selain itu, jumlah pengulangan akan tetap sama jumlahnya meskipun data sudah cukup terurut. Yang ketiga adalah quicksort. Adalah salah satu algoritma pengurutan data yang paling cepat, yaitu dengan membagi list menggunakan sebuah pivot. Quicksort juga menggunakan rekursif dalam algoritmanya. Misalnya, jika pengurutannya secara ascending, data yang kurang dari pivot sudah ditentukan ditaruh di sebelah kirinya pivot. Sedangkan data yang lebih besar dari pivot maka ditaruh di sebelah kanan pivot. Setelah dipisah, bagian-bagian yang sudah dipisah melakukan pembagian seperti sebelumnya. Karena ini sehingga quicksort menggunakan rekursif. Begitu seterusnya sampai data terurut. Mekanisme kerja quicksort serupa dengan merge sort. Algoritma quicksort juga termasuk dalam kategori divide and conquer dan bekerja secara rekursif. Perbedaannya, quicksort menggunakan proses partitoning untuk menghasilkan elemen yang terurut. Yang keempat adalah insertion sort. Insertion sort adalah sebuah algoritma pengurutan yang membandingkan dua elemen data pertama, mengurutkannya, kemudian mengecek elemen data berikutnya satu per satu dan membandingkannya dengan elemen data yang telah diurutkan. Karena algoritma ini bekerja dengan membandingkan elemen-elemen data yang akan diurutkan, algoritma ini termasuk pula dalam comparison based sort.
Ide dasar dari algoritma insertion sort ini adalah mencari tempat yang tepat untuk setiap elemen array. Dengan cara sequential sort, proses ini kemudian menyisipkan sebuah elemen array yang diproses ke tempatnya yang seharusnya. Proses dilakukan sebanyak n-1 tahapan. Dalam sorting tersebut sebagai pass dengan indeks dimulai dari 0. Proses pengurutan dengan menggunakan algoritma insertion sort dilakukan dengan cara membandingkan data ke i, di mana i dimulai dari data kedua sampai dengan data terakhir dengan data berikutnya. Jika ditemukan data yang lebih kecil, maka data tersebut disisipkan ke depan sesuai dengan posisi yang seharusnya. Yang terakhir adalah selection sort. Selection sort adalah algoritma pengurutan yang sederhana namun sangat efisien dalam penggunaannya, juga memiliki penulisan kode yang simpel. Algoritma ini menggabungkan metode searching and sorting. Dalam selection sort ada dua cara pengurutan, yaitu secara ascending atau mengurutkan dari kecil ke besar. Indeks nilai paling kecil disimpan lalu ditukar dengan indeks pertama. Sedangkan secara descending atau mengurutkan dari besar ke kecil, indeks dengan nilai paling besar disimpan lalu ditukar. Cara kerja selection sort. Seperti yang sudah dijelaskan, metode selection sort disukai karena mempunyai kode yang simpel dan keefisienan waktu dalam pengurutan. Contoh ilustrasi cara kerja selection sort yaitu: pertama, jika menggunakan cara ascending, maka program akan mencari indeks dengan nilai paling kecil dari semua data yang acak, lalu ditukar dengan indeks paling depan. Setelah itu, program mencari lagi indeks dengan nilai kecil kedua, disimpan pada variabel temporary lalu ditukar dengan indeks kedua. Begitu seterusnya sampai semua data terurut. Dari hasil percobaan dengan menggunakan kelima metode sorting tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa metode yang tercepat adalah metode quicksort dan metode yang paling lambat adalah metode bubble sort. Karena quicksort 1. Algoritmanya sederhana dan mudah diterapkan pada berbagai bahasa pemrograman. 2. Melakukan proses langsung pada input atau impress dan sedikit tambahan memori. 3. Bekerja dengan baik pada berbagai jenis input data. 4. Quicksort dapat dengan mudah diparalelkan karena sifatnya divide and conquer. Sekian penjelasan materi tentang sorting dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Mm-hmm.